Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sukacita. Bersyukurlah kita senantiasa karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah terhadap kita. Senang sekali saya Laurencia Fani dapat menjumpai dan akan menemani Anda semua di sepanjang acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Senin, pekan biasa ke-15. Sudah hadir bersama kita Romo Alfonsus Setia Gunawan Projo. Apa kabar Romo? Selamat datang. Penuh sukacita, Mbak Wali. Amin. Penuh senyuman ya. Bergembira bersama-sama. Amin Romo. Baiklah sahabat, kita mulai saja perjumpaan kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Gun. Silakan Romo. Mari saudara-saudaraku terkasih, kita mengawali pertemuan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa mendampingi umat-Mu melalui kehadiran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami semakin tekun dan setia, dan rela berkorban untuk mendengarkan sabda dan melaksanakan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Pada hari ini kami sejenak ingin berteduh di dalam firman dan sabda-Mu. Semoga Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, agar kami boleh mendapatkan pencerahan melalui Roh-Mu yang kudus, yang Kau utus ke dunia ini untuk menemani kami semua. Semoga apa yang kami bicarakan, kami renungkan, boleh membantu banyak umat untuk semakin menghayati iman Kristiani dalam Kristus, Sang Pembawa Damai. Dan semoga damai Kristus senantiasa berserta kita semua. Tuhan memberkati kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hendaklah semua perbuatanmu dilakukan dalam cinta. Itulah pesan dari Santo Carolus Borromeus. Antifon pembuka, penolong kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 1 ayat 8-14 dilanjut ayat 22. Pada waktu itu, tanah Mesir diperintah oleh raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Lihat, bangsa Israel itu sangat banyak dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Marilah kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan jika kita terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari sini. Maka pengawas-pengawas roh ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut dengan orang Israel itu. Maka dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat. Mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu bata. Juga berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala macam pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai Nil. Tetapi anak-anak perempuan
biarkanlah hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan yang memihak pada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Marilah kita antarkan Injil suci menurut Matius dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada
salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar, ke-12 rasulnya, ia pergi ke sana untuk mengajar dan memberitahukan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Gun untuk mendapatkan inspirasi bagi kehidupan rohani kita. Baik Romo, bagaimana nih Romo? Kita mulai dari bacaan pertama. Baik-baik. Ya. Kita baru saja membaca kitab Keluaran. Satu kitab yang sangat terkenal, yang seringkali menjadi bahan bacaan bagi permenungan kita, lebih-lebih pada saat kita merayakan Paskah kemarin. Itu ketika umat Ibrani atau umat Israel pergi dari Mesir menuju ke tanah terjanji di Yerusalem, harus melalui padang gurun, melalui Laut Merah. Dan dalam kitab Keluaran tadi diceritakan bagaimana orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel itu cukup lama berada di Mesir. Sejarahnya sangat menarik. Kalau kita melihat ceritanya itu asik gitu. Kalau kita membaca kadang-kadang nggak bisa berhenti. Sejak mulai misalnya kita saja mulai dari zaman Yakub ya. Dan Iska bersama istrinya Ribka itu mempunyai 2 anak, namanya Esau dan Yakub. Yang kemudian meneruskan sejarah itu Yakub. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 perempuan, namanya Dina. Salah satu dari 12 anak laki-lakinya itu namanya Yusuf. Nah, ini ceritanya yang sangat menarik. Yusuf itu mempunyai karunia yang luar biasa. Dia seringkali mendapatkan mimpi. Dan dia bisa, atau melalui mimpi itu dia bisa menganalisis. Dan melalui pencerahan dari Tuhan, dia bisa melihat arti mimpi itu. Baik mimpi yang ada di keluarganya, maupun mimpi ketika Yusuf itu berada di Mesir. Singkat cerita, waktu itu Yusuf karena mendapatkan karunia yang begitu hebat dari Tuhan, kakak-kakaknya pada ngiri. Sehingga Yusuf itu akhirnya singkatnya dijual ke Mesir. Lalu di Mesir itulah justru Yusuf mendapatkan satu tempat dan kedudukan yang luar biasa, mendapat tempat dalam pemerintahan di Mesir, karena Yusuf dalam terang Tuhan mendapatkan anugerah yang luar biasa, bisa memperoleh karunia menganalisis atau mengartikan mimpi yang dialami oleh pemimpin negara Mesir. Rajanya. Sehingga waktu itu Yusuf dipercaya untuk menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 ya di bawah pimpinan tertinggi untuk menjadi raja di sana. Nah, karena orang Israel pada waktu itu mengalami, boleh dikatakan kalau di bahasa Jawa itu paceklik, ya. Gagal panen, tidak bisa mendapatkan hasil panenan. Banyak yang kelaparan orang-orang Israel, akhirnya sebagai bangsa pada pergi ke
Mesir untuk mencari makan. Karena Mesir itu mempunyai satu sungai yang panjang, namanya Sungai Nil, itu di mana ada sungai yang mengalir, ada air, di sekitar situ pasti tanahnya subur. Sehingga boleh dikatakan waktu itu Mesir mempunyai penghasilan, atau bukan, boleh dikatakan makanan yang berlimpah. Nah, maka banyak orang dari segala penjuru dunia, termasuk hampir seluruh bangsa Israel yang kelaparan, pada mencari makan di Mesir. Apalagi Yusuf menjadi pimpinan di dalam kerajaan Mesir itu, sehingga banyak orang Israel mendapatkan makanan, mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Tapi tadi diceritakan di dalam kitab Keluaran, sepeninggalnya Yusuf meninggal, lalu digantikan oleh orang lain yang tidak mengenal Yusuf, serta tidak mengenal orang-orang Israel dengan baik. Sehingga pada saat itulah perlakuan pimpinan Mesir terhadap orang-orang asing, yakni orang-orang Israel, itu tidak dimanjakan seperti pada zaman Yusuf. Bahkan sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik, disia-siakan, dianggap sebagai ini orang asing. Bahkan setelah berapa lama mereka tinggal di situ, orang-orang Israel, hidupnya atau jumlah orangnya lebih banyak daripada orang Mesir. Jadi mereka merasa iri hati, dan seolah-olah hasil tanamannya atau hasil buminya hanya diperuntukkan untuk orang asing. Kita sendiri malah sebagai penghuni rumah tidak mendapat bagian sewajarnya. Maka mulailah ada intrik-intrik macam-macam itu, lalu pimpinannya merasa iri hati, dan lain sebagainya, sehingga ada pimpinan yang kemudian mengambil satu kebijaksanaan yang berbeda. Ini kan orang asing, ini kan bukan bangsa kita. Mari kita sekarang perlakukan mereka sebagai orang asing yang harus bekerja keras. Kita tindas, kita paksa, kerja paksa, dan lain sebagainya. Maka sejak saat itulah mulai ada persoalan bagi orang-orang Israel. Dan berapa tahun orang-orang Israel atau orang Ibrani itu tinggal di Mesir? Cukup lama waktu itu. Kalau kita hitung ya, kira-kira 430 tahun. Ya, cukup lama ya, Pak ya. Ya. Indonesia saja dijajah Belanda 350. Gimana rasanya kalau ditindas, kalau dijajah, nggak enak ya. Maka pasti juga orang-orang Mesir merasa tidak enak. Lalu setelah 430 tahun, mereka baru merasakan kebebasan ketika Nabi Musa itu dipanggil oleh Tuhan, diutus untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah kondisinya. Sehingga kebijaksanaan yang ada di Mesir itu macam-macam. Tadi diceritakan, orang-orang Mesir tidak akan memperlakukan orang-orang Israel itu sebagai orang-orang seperti bangsa kita. Ya, mereka adalah orang-orang yang menjajah kita. Sehingga kalau ada peraturan macam-macam ya, seperti kita sekarang ini mungkin juga sama ya. Kalau ada orang yang bukan bangsa kita, ya kita bikin aturan sesuai dengan kehendak kita. Salah satunya kalau ada keluarga yang mempunyai anak. Kalau anaknya perempuan, ya bolehlah. Tapi kalau anaknya laki-laki harus dilemparkan ke Sungai Nil, harus dibunuh supaya tidak tambah banyak. Itulah kebijaksanaan atau kebijakan yang juga dialami oleh pemerintahan Mesir pada saat itu. Lama-lama orang-orang Israel atau orang Ibrani merasakan begitu besar penderitaan dan beban yang harus ditanggung ketika mereka harus hidup,
harus mengikuti kehendak orang-orang Mesir yang sangat diskriminatif ya. Ya, mungkin kita sendiri kadang-kadang juga bisa memaklumi ya, tuan rumahnya kok malah lebih tersia-sia daripada orang yang ada di tempatnya. Tetapi rupa-rupanya apa yang dialami oleh orang Israel itu dengan jeritan mereka, dengan kerja paksa yang harus dialami oleh mereka, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, dengan seringkali perlakuan yang tidak baik. Kalau kita mendapatkan cerita-cerita sebelumnya, ada perkelahian, ada kemudian siksaan, ada kemudian kerja paksa, sehingga sebetulnya orang-orang Ibrani secara garis besar mereka cukup menderita. Ya. Mereka sungguh-sungguh tidak mendapatkan tempat di hati pemerintahan dari Mesir. Oleh karena itu, mereka ketika ada Musa yang kemudian akan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, sebetulnya mereka menyambut dengan penuh sukacita karena terbebaskan dari penderitaan dan dari beban yang begitu berat sebagai orang asing, sebagai orang yang tertindas di negeri asing. Padahal mereka sebelumnya pada zaman Yakub itu mereka mempunyai tanah yang lumayan, yang juga menjadi tanah terjanji anugerah dari Tuhan. Itu kondisi yang ada di dalam diri para orang-orang Ibrani, orang Israel ketika mereka berada dalam penindasan di Mesir. Nggak enak ya ditindas itu. Nggak enak banget. Tapi justru karena istilahnya kekejaman ya Romo ya. Karena kekejaman Raja waktu itu ada pembuangan si Musa akhirnya ya ikut. Begitu ya Romo ya. Kalau orang itu tertindas pasti dalam setiap dirinya itu ingin supaya saya bisa kapan, bagaimana dan caranya supaya saya bisa bebas dari penderitaan itu. Nah, meskipun mereka bisa makan kenyang, mendapatkan roti yang baik, mendapatkan fasilitas yang baik, tapi kalau hatinya itu tertindas, pasti tidak bahagia juga ya. Seperti kalau misalnya di rumah sebagai istri misalnya, ya, setiap hari dikasih duit oleh suami, ini duitnya 100 juta setiap hari, gitu. Tapi hatinya tidak tenang, ditindas, disiksa terus juga nggak enak ya. Maka semuanya itu akan merasakan satu kebahagiaan kalau lahir dan batin juga ada, atau pengalaman itu bisa menjadikan kita bahagia dan sukacita. Itu. Maka penderitaan yang begitu lama, begitu besar, bayangkan 430 tahun mereka ada di sana, mereka pasti juga mengharapkan sebuah pembebasan. Kapan kita ini bisa menjadi mangsa yang merdeka? Kapan Tuhan? Mereka berteriak juga kepada Tuhan, bagaimana kami bisa terbebaskan dari penderitaan yang begitu berat seperti ini. Dan rupa-rupanya doa-doa mereka dalam kisah selanjutnya itu dikabulkan oleh Tuhan, di mana Tuhan akhirnya mengutus Nabi Musa. Kalau kita melihat bagaimana masa kecilnya Nabi Musa, ternyata apa yang dituliskan di dalam kitab Keluaran tadi dialami betul oleh Nabi Musa. Misalnya saja tadi, kalau ada anak laki-laki lahir Ibrani, tenggelamkan saja ke Sungai Nil. Itu dialami oleh Musa. Musa ketika lahir, ibunya merasa takut sekali dengan orang-orang Mesir, maka anaknya kemudian ditaruh di Sungai Nil dengan keranjang, lalu dihanyutkan di sana. Tiba-tiba Tuhan mempunyai rencana yang lain, ditemukan oleh istrinya Firaun sendiri. Itulah karya Tuhan yang seringkali tidak terduga. Ya. Banyak hal yang
seringkali tidak terduga dalam kehidupan ini ya. Iya. Tuhan masih berbicara, Tuhan masih menolong dan mendengarkan doa-doa kita. Asal kita Ya, mau ya, kita Romo berdoa, meminta. Pasti setiap orang itu pengalaman ya. Iya. Ya, kadang-kadang kita punya kesulitan. Misalnya saya juga pernah punya kesulitan. Tuhan, ini gimana nih? Ada umat yang sedang punya kesulitan di dalam keuangan. Tuhan, ada kesulitan kok suaminya lagi nggak setia. Lalu kita doakan, tiba-tiba ada orang yang menolong. Pernah seringkali terjadi. Juga saya punya pengalaman juga ada seorang anak diusir oleh orang tuanya dari rumahnya. Itu karena apa? Karena dia harus meninggalkan orang tuanya karena pindah agama, mau masuk Katolik misalnya. Tapi ternyata doa-doa setiap orang yang mengalami persoalan hidup itu didengarkan oleh Tuhan. Tiba-tiba ada yang menolong, ada yang memberikan jalan keluar. Karya Tuhan itu luar biasa. Ya, Tidak itulah pernah yang terpikir terjadi. ya oleh kita Iya. ya Romo. Maka kisah-kisah ini bagaimana orang Israel yang tadinya merasakan hidup yang pahit di negeri orang, kerinduan untuk melepaskan atau terlepas dari seluruh penderitaan, akhirnya juga dijawab oleh Tuhan. Maka pesan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristiani diajak untuk tetap optimis. Betapapun penderitaan yang kita alami, persoalan yang ada, yang kita hadapi, Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Kita juga bangsa Indonesia mengalami ya, 350 tahun. Pasti doanya orang-orang Indonesia itu luar biasa ya. Perjuangan pelan-pelan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaan yang luar biasa. Rupa-rupanya cerita yang ada di dalam Keluaran itu mirip-mirip ya dengan Indonesia juga ya. Jadi percayalah, kita percaya kalau orang mengatakan badai itu pasti berlalu. Wah, kalau dalam sebuah film atau apa itu. Jadi kita pun juga badai pasti berlalu. Habis gelap, terbitlah terang. Baik Romo. Ya. Makasih ya Romo, kita break sejenak untuk sesi pertama ini ya Mo. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita break sejenak untuk sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Jumpa lagi di sesi kedua Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini masih bersama dengan kita, Romo Gun dan saya Wani akan melanjutkan permenungan. Baik Romo, kita akan mulai ya. Untuk langsung ke bacaan Injil ya Romo ya. Iya. Iya. Di pengertian saya nih Mo, kenapa ya? Kok Yesus malah datang membawa pedang? Bukannya damai. Mari silakan Romo. Iya. Kalau kita sekilas membaca bacaan Injil tadi, pasti semua orang akan terkaget-kaget, ya, merasa heran. Bahkan pernah dalam sebuah pertemuan di paroki, ada orang yang cukup terpandang dalam pengetahuan iman Katolik, itu bertanya, apa maksudnya Romo, sabda Yesus ini? Kok Tuhan Yesus tidak membawa damai tetapi membawa pedang? Bukankah kita dari kecil dalam pergaulan, dari kegiatan apapun di gereja maupun di lingkungan, maupun dalam pertemuan-pertemuan, semua orang, semua gereja, semua manusia selalu mengatakan, Sang Pembawa damai. Ketika kita merayakan hari Natal, Tuhan Yesus lahir, juga salam damai. Damai semuanya. Di gereja kita juga bersalam damai.
Tetapi ketika Yesus mengatakan, aku datang untuk membawa damai, mata kita langsung melotot semua. Gimana ini? Apa yang sebetulnya mau dikatakan oleh Yesus tentang membawa damai dan membawa pedang? Bahkan lebih sadis lagi dikatakan di sana. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan lain-lainnya. Mencintai mertuanya. Nggak boleh. Dan lain sebagainya. Nah, pasti kalau kita hanya membaca sekilas kitab suci teks ini, kita akan menjadi heran dan merasa heran kenapa sabda Yesus itu begitu keras pada waktu itu. Namun kita bisa melihat dari setiap teks kitab suci itu dari konteksnya. Kita melihat bahwa Injil yang kita baca adalah di bab 10. Ya. Kita mulai dari Matius itu bab 1, lalu khotbah yang pertama itu adalah khotbah di bukit. Di dalam Injil Matius ada 5 khotbah Yesus. Ya. Yang pertama khotbah di bukit, ini termasuk khotbah yang kedua. Ketika Yesus mengutus para muridnya, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Itu di atasnya seperti itu. Maka kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nanti khotbah yang ketiga itu tentang perumpamaan. Khotbah yang keempat tentang Yesus yang mengutus Petrus untuk menjadi batu karang. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejamu. Khotbah yang kelima terakhir adalah khotbah akhir zaman. Nah, sekarang konteksnya adalah Yesus mengutus para muridnya untuk pergi seperti domba di tengah serigala. Wah, itu kan luar biasa ya. Kita ini juga diutus seperti itu loh. Ini domba-domba yang baik. Serigala atau? Harus menghadapi serigala-serigala di tengah-tengah dunia yang seringkali tidak seringkali tidak kondusif bagi kita semua. Bapak Ibu dan semua saudara pasti mengalami itu ya. Ketika kita di kantor, kerja di kantor, seringkali menghadapi apa? Menghadapi misalnya nggak cocok dengan pimpinan kantor, dengan teman-teman, kadang-kadang juga ada clash, kadang-kadang di rumah tangga juga harus menjadi domba di tengah-tengah serigala. Harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang dialami oleh Yesus pada waktu Yesus itu hidup di tengah-tengah orang-orang Yerusalem, atau waktu itu Yesus mulai dari utara, dari Galilea menuju Yerusalem. Pasti dalam perjalanan hidup Yesus, ketika Yesus mengajar, ketika Yesus bertemu dengan orang lain, banyak macam-macam orang yang dihadapi. Khususnya ketika Yesus tinggal di Palestina, di Galilea, di Yerusalem, itu harus menghadapi orang-orang atau pimpinan orang yang berkuasa pada saat itu. Misalnya di sana ada orang Farisi, di sana ada orang Saduki, di sana ada Herodes. Ya, pada zaman Herodes, pada Yesus itu Herodesnya yang di Galilea itu Herodes Antipas, yang juga pasti anti Yesus. Nah, pandangan-pandangan Yesus dengan pandangan orang Saduki, orang Farisi itu sangat berbeda. Sehingga di sana seringkali terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam antara Yesus dengan orang-orang yang berkuasa waktu itu. Kan Yerusalem dan bahkan seluruh orang-orang Israel itu, penguasa-penguasa yang waktu itu sangat kuat adalah orang-orang Farisi, yang juga ditakuti oleh pada rakyat kecil. Orang Saduki itu adalah pemimpin yang tertinggi, terdiri dari orang-orang kaya. Ya, misalnya ketua dari mahkamah agama
pengadilan itu dipegang mereka. Saduki ya. Sehingga mereka bisa menentukan mana yang harus dimenangkan dalam perkara, mana yang harus dikalahkan, dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi dalam pengadilan-pengadilan. Kita. Ya, berapa kali kita melihat hakim yang disogok. Kemarin berapa hakim yang ditangkap. Luar biasa. Dan itu terjadi zaman dulu. Nah, kehadiran Yesus di dunia ini, di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang sederhana, adalah membawa misi suci dari surga, dari Bapa kepada semua manusia. Mau memberikan nilai-nilai terbaik, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai surgawi, kasih, persaudaraan, damai, dan lain sebagainya. Bagi orang yang hatinya cocok, itu memang oke, Yesus membawa damai. Tetapi bagi orang-orang Farisi yang mempunyai latar belakang Taurat Musa yang keras, mereka sangat tersinggung. Kehadiran Yesus tidak membawa damai bagi orang-orang itu, tetapi membawa satu perbantahan. Maka akhirnya nanti Yesus kan ditangkap dan disalibkan karena apa? Karena mereka, orang-orang yang berkuasa, Farisi dan Saduki yang membangun sebuah mahkamah agama, merasa tidak cocok dengan kata-kata Yesus. Misalnya ketika Yesus berkhotbah di bukit itu, dulu kamu mendengar apa yang dikatakan nenek moyang. Cintailah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu kan sudah mendarah daging di dalam diri orang-orang Farisi, orang-orang Israel, orang-orang yang berpuasa pada saat itu. Yesus memberikan sesuatu yang baru. Cintailah musuhmu. Wah, itu mereka berontak. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus tidak cocok di dalam hati mereka. Itulah yang seringkali dikatakan pedang. Oleh karena itu, ketika Yesus terus-menerus mempertahankan atau mengajarkan tentang kasih, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang berkuasa waktu itu merasa ini tidak cocok, ini pemberontakan, ini ajaran yang sesat. Dalam Injil Yohanes beberapa kali juga diceritakan Yesus melanggar hari Sabat misalnya saja, menyembuhkan orang yang sakit pendarahan 38 tahun, lalu menyembuhkan seorang anak buta yang sejak lahir, ya, dalam Yohanes 9. Itu semua dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat. Padahal orang-orang Farisi, para pemuka agama penatua, memegang hukum Taurat yang begitu keras luar biasa. Seperti yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, siapa melanggar hukum Sabat harus mati. Nah, ini Yesus tenang-tenang saja, melanggar Sabat tenang-tenang saja. Bagi orang-orang yang dekat dengan Yesus, yang dilayani Yesus, mereka nggak pernah merasakan Yesus sebagai pedang, tapi sebagai pembawa damai. Mereka merasa damai. Yesus menyembuhkan orang sakit, damai. Ketika Yesus, misalnya Yohanes bab 2, membuat air menjadi anggur, wah, damai, sukacita. Tapi Yesus mengatakan, aku bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Itu kata-kata dan kebijaksanaan atau ajaran Yesus dirasakan pedang bagi orang-orang yang tidak cocok dengan Yesus. Bagi orang Farisi, bagi orang Saduki, maka Yesus akhirnya ditangkap dan disalibkan. Itu karena Yesus dirasa membawa pedang, karena tidak sesuai dengan ajaran yang mereka anut sejak awal. Ya. Itu ya, Romo. Mungkin dalam hidup kita kadang-kadang seperti itu. Mungkin Pak mengalami ketika mempunyai anak, anaknya nggak mau belajar. Ayo harus belajar. Bagi dia ini pedang, ini sebagai dari ibu. Ya, anak-anak harus jujur. Uangnya mana? Uang kembali nggak jujur. Nah, pedang ketika dia ditanyakan. Ketika ada
Saya misalnya saja mempunyai utang yang banyak, moga-moga tidak ada debt collector yang datang. Ketika ada debt collector yang datang, wah, dia datang membawa pedang, bukan membawa damai bagi kita. Kadang-kadang semacam itu. Mungkin lebih gampang kita cerna kalau dijelaskan dalam konteksnya. Yesus memang tidak membawa damai bagi orang-orang yang waktu itu mempunyai kekuasaan yang besar di pemerintahan Israel. Gitu. Terima kasih Romo, sangat menginspirasi ya. Jadi tergantung kitanya nih mau pedang atau damai, tanggung jawab atau tidak, begitu ya Romo ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita sudah di penghujung acara dan kita telah mendengarkan begitu indahnya inspirasi yang Romo sampaikan ya. Nah, untuk menutup acara ini akan ditutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Gun dan kita mohon berkat melalui Romo Gun. Silakan Romo. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, marilah kita menutup pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh indah dan penuh kasih ya Tuhan, sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Semoga perutusan-Mu yang kami rasakan melalui gereja yang diawali dengan para rasul yang mewartakan Injil ke seluruh dunia, sungguh boleh kami rasakan sebagai damai di dalam hati kami. Kami juga seringkali merasakan sebagai pedang ketika Tuhan Yesus mengingatkan kepada kami saat kami berdosa. Saat kami tidak setia kepadamu, saat kami melawan ajaran-ajaran kasih-Mu. Maka semoga teguran-teguran kasih-Mu, peringatan-peringatan, dan sabda-Mu yang cukup keras hari ini menyadarkan kami semua bahwa mengikuti Engkau harus meninggalkan segala-galanya, harus meninggalkan ego kami semua, harus memanggul salib dan mengikuti Yesus, meninggalkan segala-galanya khusus untuk Tuhan Yesus yang kami yakini sebagai jalan menuju ke keselamatan. Maka semoga apa yang kami renungkan dapat membawa berkat bagi kami semua, dapat memberikan pencerahan bagi kami semua untuk tetap mengedepankan kasih dan damai sejati dari surga. Tidak mudah ya Tuhan untuk mengikuti Engkau dengan setia. Namun kami percaya, meskipun kami seringkali gagal dalam mengikuti Engkau, kami tidak pernah merasakan kehilangan tuntunan-Mu. Kau senantiasa mengingatkan kami semua untuk kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, karena kasih-Mu dan damai-Mu senantiasa ada di depan mata kami. Maka kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi seluruh umat-Mu yang hari ini mengikuti permenungan kami. Semoga mereka juga merasakan damai dan sejahtera, sehingga dapat merasakan berkat-Mu dari surga, seperti yang telah Kau anugerahkan kepada semua manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga kita semua dianugerahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Mbak Wani. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, sampai di sini perjumpaan kita dan kami ucapkan limpah terima kasih untuk kesetiaan Anda semua sampai di akhir acara ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada kru yang sudah melakukan liputan acara kita ini, juga editor, sehingga acara dapat ditayangkan dengan baik. Sampai di sini, salam damai buat kita semua.